untuk mau'izah yang kedua yang akan disampaikan oleh Syekhina Al-Fadil Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman bin Umar bin Yahya. Namun sebelum kami mempersilahkan beliau, apabila hadirin wal hadirat di akhir mau'izahnya nanti ada pertanyaan, mohon dipersiapkan, bisa langsung bawa ke MC, bisa langsung menanyakan sendiri ke Habib. Begitu ya Habib? Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan sebuah pertanyaan apa yang disampaikan oleh beliau nanti di season akhir, bisa mulai dari sekarang dipersiapkan. Jadi kepada beliau, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, ini Bapak kopinya udah dibagiin belum Pak nih? Belum ya? Wah, panitianya mana panitia nih? Lemas semua bapak-bapak di dalam tuh. Yang ibu-ibu masih melek nggak Bu? Sebelum kita mulai daripada insya Allah sharing kita, nanti mungkin di akhir akan dibantu salawat sama beliau. Insya Allah sekarang cuma biar penyemangat aja ya. Insya Allah kita salawatan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami. Ya Rabbi bil Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin dulu sebelumnya kalau misalkan kelihatan enggak begitu seger, karena alhamdulillah pada awal bulan Oktober tanggal 9 pada tepatnya Al-Fagir baru akad nikah. Jadi maklumin Bu ya. Jadi tanggal 9-nya akad nikah, tanggal 14-nya dipajang, tanggal 20-nya dipajang, tanggal 22-nya dijemput paksa Habib Zainal, suruh safari dakwah ke Riau. Nah, alhamdulillahnya semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pas pengen ngisi tausiah di Riau, di Lubuk Linggau, ya karena qadarullah, takdir Allah, Al-Fagir kena vertigo. Jadi doain aja agar kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Bapak Ibu hadirin juga disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita diberikan keturunan yang saleh dan salehah, keturunan yang bisa membanggakan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang perlu kita sebutkan atau yang kita hormati, Bapak Kades kita, Bapak Kades Desa 3, Bapak Haji Samsunar Purba, dan Bapak anggota Dewan Fraksi PKB Bapak Imam Kasmon, dan Ketua DKM Masjid Uswatun Hasanah Bapak Haji Joko,
Ketua BPD Bapak Budi, aparat desa dan yang lain-lainnya, khususnya para Bansar, para Ansor, dan ada di tengah-tengah kita juga Habib Al-Kiram Al-Habib Said Dedi Rahman bin Said Adnan Al-Jufri daripada desa Kasikan, dan Habib Al-Kiram Said Faizan bin Muhsin Al-Hinduan. Semoga mereka semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hidup kita pula diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelumnya Al-Faqir ingin mewakili daripada kita punya sepupu, yaitu yang fotonya dua di sini. Yang sebelah kanan ada yang namanya Habib Umar Israfil bin Yahya, yang ini ada Habib Ali bin Husain Al-Madihi. Dua-duanya ma'zur, tidak bisa hadir bersama kita pada malam hari ini. Kenapa? Karena mereka berdua sekarang lagi dicalonkan menjadi kepala desa. Semoga dengan maulid kita malam hari ini mereka berdua jadi kepala desa, dan mereka juga diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala memegang desa tersebut. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah mari kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya, berapa banyak daripada kita hadir maulidan, berapa banyak daripada kita hadir majlis taklim, berapa banyak daripada kita hadir sana hadir sini, tidak lain dan tidak bukan dia menuntut ilmu agama, tetapi tidak paham dengan maksud apa yang dia cari saat itu. Salah satu sifat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gampang dalam memberi sesuatu, artinya dermawan. Allah Subhanahu Wa Taala pun menguatkan, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan atau memberikan faidah, memberikan keuntungan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau mengeluarkan sedikit daripada hartanya untuk di jalan Allah. Berapa banyak bos sawit yang hadir pada malam hari ini? Ya, berapa banyak? Berapa banyak juga daripada kita yang penghasilannya dalam satu bulan melebihi daripada kebutuhannya. Dan berapa banyak juga daripada kita yang memiliki uang lebih, memiliki kekuatan lebih, tetapi tidak kita keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang ingin Al-Faqir sampaikan pada malam hari ini, apalagi alhamdulillah Al-Faqir mendapatkan titipan bahwasanya di Masjid Uswatun Hasanah ini insya Allah akan dibangun tempat untuk marbot. Mungkin Bapak Ibu hadirin udah dengar daripada kabar ini, maka yuk kita bareng-bareng. Jangan pelit. Ada 1.000 keluarin 1.000, ada 2.000 keluarin 2.000. Sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang daripada nominal. Makin ikhlas makin bagus, makin banyak makin ikhlas makin bagus. Dan yang harus perlu kita ketahui, tidak ada dalam kamus Islam, dalam cerita sejarah daripada Nabi Muhammad SAW, orang yang banyak sedekah itu miskin, tidak ada. Justru malah sebaliknya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mana basat malun min sadaqatin, bal yazdad." Tidak akan berkurang daripada harta seseorang ketika dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks di sini untuk pembangunan ruangan marbot, tetapi kata Nabi, bal yazdad, pertama akan bertambah, bal yazdad tambah bertambah, bal yazdad 3 kali bertambah. Dalam ayat tadi yang Al-Faqir sebutkan, perumpamaan bagi seseorang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti seseorang yang menanam satu biji, terserah biji sawit segala macam. Lalu ketika dia tanam daripada biji tersebut akan tumbuh 70 tangkai.
Setiap 70 tangkai ini memiliki 70 ranting, yang mana ranting-ranting di sini amat sangat banyak faidahnya. Artinya di sini apa? Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita untuk jangan pelit. Jangan sekali-kali kita ini takut miskin karena kita bersedekah. Berapa banyak orang di luar sana ketika dia menahan daripada hartanya, harusnya dikeluarkan melalui zakat, harusnya dikeluarkan melalui sedekah, tetapi dia tahan. Akhirnya kena musibah, kena penyakit. Penyakitnya biayanya melebihi daripada nominal zakat dia. Berapa banyak seperti itu? Harusnya zakat sawitnya dikeluarkan cuma 1 tahun 1.500.000, nggak dikeluarin zakat sawitnya sama dia. Akhirnya kena penyakit, wajib mengeluarkan 15 juta. Banyak kayak gitu? Banyak. Kenapa? Karena tidak mau mengeluarkan daripada hak Allah. Gak usah jauh-jauh, cerita daripada Al-Fagir sendiri. Al-Fagir alhamdulillah 6 tahun mondok di Pondok Pesantren Darul Lugawa Dakwah, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Lalu berangkat lagi ke Hadramaut, Yaman. Lalu berangkat lagi ke Libanon, tepatnya di Beirut, ibu kotanya, selama 2 tahun setengah di situ. Tepat pada tahun 2018 yang lalu nih Pak, baru-baru kemarin, kita datang ke pondok pesantren, lalu ada pimpinan pondok kita dari Hadramaut datang juga ke pondok pesantren tersebut. Akhirnya kita punya abah, kita punya orang tua ngomong sama anak di sini. Mar, kira-kira Bapak ngasih ke Habib Muhammad pimpinan pondok ini berapa ya? Umar lagi butuh duit 20 juta untuk berangkat ke Libanon. Paham Pak ya? Untuk berangkat ke Libanon, Al-Fagir butuh duit 20 juta dalam waktu 1 bulan. Nyari duit 20 juta dalam 1 bulan. Ya Bapak ada berapa kita tanya? Ada 2,5 juta Mar. Kalau Bapak kasih 2.500.000 cukup untuk perjalanan dari Pasuruan sampai ke Jakarta. Ya udah bismillah Bang, apa-apa. Kita kasih dengan niatan sedekah, dengan niatan hadiah kepada beliau, dengan niatan yang baik, pasti diganti berlipat-lipat oleh Allah. Akhirnya diamplopin uang 2 juta tersebut, dikasih ke Al-Fagir. Kita datang ke Habib Muhammad, kita kasih ke Habib Muhammad 2 juta. Sore harinya abah kita pulang ke Jakarta, kita masih ikut jadwal beliau ke Madura, rela dakwah juga di situ. Masya Allah, nggak nyampe seminggu, tahu-tahu ditelepon sama abah, Mar, pulang besok juga. Emang kenapa Bah? Alhamdulillah 20 juta udah di tangan. Nggak nyampe seminggu Bapak Ibu hadirin, modalnya 2 juta dikasih 20 juta. Percaya nggak kira-kira? Jangan percaya, buktiin sendiri. Nanti di sini bakal ada sorganisasi, buktiin sendiri. Yang nggak ada duit, mumpung ada waktu, ambil. Mau itu 1.000, mau itu 2.000, mau itu 10.000, ambil. Niatnya seperti apa? Seperti ini. Al-Fagir selalu tekankan kepada anak-anak majlis kita, ketika misalkan contoh ke kotak amal atau contoh ketika sedekah, misalkan ini ya begini. Ngomongnya begini pas masukin di kotak amal, tapi usahakan duit ini halal ya. Jangan duit habis sabung ayam dipakai sedekah, jangan. Duit habis gaklean dipakai buat sedekah, jangan. Duit habis taruhan nonton bola dipakai sedekah, jangan. Duit yang bener-bener ada 2.000 bib, jangan apa 2.000. Pas masukin ke kotak amal, tuntut ke Allah. Boleh nggak, Bo? Ngomong apa? Ya Allah, ini ada duit 2.000, butuh untuk bayar kredit motor, untuk bayar kontrakan, untuk bayar anak sekolah, untuk bayar ini, bayar itu. Boleh nggak seperti itu kepada Allah? Boleh. Kenapa? Karena kita meminta ke dalam zat yang maha kaya. Al-Fagir punya cerita juga. Ada punya kita teman di Bekasi. Dia ada orang ojol, orang gojek. Di sini nggak ada gojek karena jaraknya jauh-jauh, tekor bensin yang ada kan ya. Kalau di Jakarta banyak tuh pasukan hijau. Waktu itu dia datang ke rumah, Bib minta doanya, Bib. Kenapa emang? Boro-boro pengen narik ojol, duit di kantong tinggal goceng, tinggal 5.000. Buat beli bensin kagak cukup, Bib. Gimana, Bib? Biar sekiranya anak cukup untuk bisa beli bensin. Akhirnya kita bilang begini, ini di belakang rumah ada masjid. Nanti sekarang sholat zuhur atau sholat asar lupa kita, masukin duit 5.000 yang satu-satunya ini ke dalam kotak amal. Tapi kagak ada duit lagi, udah percaya aja di situ.
Sambil ente ngomong begini, ya Allah butuh buat bayar ini, ya Allah butuh, sebutin hajat ente sebanyak-banyaknya sambil masukin duit 5.000. Ya modal 5.000 itu terserah masing-masing ya. Akhirnya dapat 2 hari Al-Fakir dapat panggilan dakwah ke Jepara, Jawa Tengah, di kota Banteng Mati di situ, di Kudus, atau daerah Kudus atau Jepara, ya daerah-daerah Jawa Tengah, Banteng Mati di situ. Akhirnya pas kita nyampe di sana ditelepon sama Sohib, baru dapat 2 hari. Bib lagi di mana Bib? Waduh, ana lagi di Jepara ini. Emang kenapa? Alhamdulillah Bib cair 1 juta. Nggak tahu dapat dari mana, dikasih 1 juta. Modalnya 5.000. Jangan percaya, buktiin sendiri. Kenapa? Kalau percaya kepada anak musyrik. Ya kita bukan Tuhan, bukan siapa, tahu-tahu dipercaya. Antum percaya aja sama omongan Nabi Muhammad SAW yang tadi kita bilang, tidak akan berkurang harta sedikit pun yang antum keluarkan untuk bersedekah. Bal yazdad, tetapi akan bertambah. Bal yazdad akan bertambah. Bal yazdad akan bertambah. Jadi jangan percaya, tetapi bukti. Nanti kalau diganti berlipat ganda baru omongin berdua deh. Kita royalti bagi hasil di situ. Jangan capek ngomong begini kan ya. Nanti kita sisikin lah nomor rekening atau nomor WA. Intinya nggak usah percaya, buktikan sendiri. Di sini akan ada pembangunan marbot, akan ada digelar sorban kalau jadi ya. Jadi akan digelar sorban. Silakan yang ada uang 500 rupiah. Tapi mintanya banyak, nggak apa-apa. Tapi kurang ajar. Ya masa modalnya gope mintanya Pajero kan kurang ajar ya. Kalau otak sama manusia nggak masuk, tapi karena kita minta kepada Zat yang Maha Penyayang dan Zat yang Maha Pengasih, insya Allah kun kaya. Tinggal antumnya aja yakin atau tidak. Paham sampai sini kira-kira? Ada yang malas-malasan sedekah nggak kira-kira di sini? Karena Al-Fakir punya guru juga di pondok di Darul Gawah Dakwah. Itu ketika pondok sedang dalam keadaan butuh untuk pengeluaran ini, butuh pengeluaran itu, beliau mengajak putranya itu Habib Sugah Baharun untuk mancing rezeki. Gimana cara mancing rezeki? Dikumpulin duit 2000-an atau duit nggak tahu zaman dulu tahun 90-an di situ. Beliau cerita, dikumpulin duit segini Bapak Ibu hadirin. Dikumpulin duit segini. Jam 12 malam datang ke kota alun-alun Bangil, setiap ada tukang becak yang lagi tidur dikasihin situ. Dikasih sampai uang yang segini habis baru masuk ke pondok. Gak selang beberapa lama ternyata kebutuhan pondok yang puluhan juta ditutup oleh Nah tinggal Bapak Ibu hadirin nih, palanya puyeng kan, waduh kreditan motor belum kelar, sawit juga belum panen-panen, Bu Hajinya nuntutin buat bayar kontrakan, anak di Jawa minta buat bayar SPP, punya duit masukin ke kotak amal. Malam hari ini ikut sorbanisasi. Paham kira-kira Bapak Ibu hadirin? Insya Allah yakin gak sama sedekah? Jangan yakin ke kita, tapi yakin ke Allah, yakin ke Rasulullah. Yang penting nanti nih pas tim nanti ngibarin sorban, antum berdoa dalam hati, ya Allah pengen ini, pengen beli motor, ya Allah pengen bini baru, ya Allah pengen ini baru. Sebutin yang banyak di situ. Karena antum minta ke Allah. Tapi jangan disebutin juga. Kalau disebutin juga bininya dengar tidur di luar yang ada. Sebutin dalam Ibu-ibu juga kalau misalkan anaknya Masya Allah aktifnya luar biasa, pengen punya anak yang soleh dan soleha, sebutin ketika sedekah, ya Allah semoga anak yang benar-benar aktif ini dengan sebab 2000 Allah jadikan anak yang soleh. Ya Allah semoga kita belum pernah haji, sebab 2000 ini berangkat haji tahun ini, amin ya Rabbal. Ya Allah semoga dengan uang 2000 ini kita motornya belum kelar kreditnya, Allah lunaskan amin. Ya Allah semoga belum punya mobil Pajero, tahun ini punya Pajero karena sebab 2000 amin. Tinggal nanti niatnya antum masing-masing. Yang pertama niat sama Allah, yang kedua yakin. Kira-kira paham sampai sini? Butuh dalil lagi apa enggak? Tidak perlu, karena dalil-dalil itu udah amat sangat banyak. Yang terakhir banget di sini, wallahu alam ya. Kalau khutbah di daerah Bekasi itu khotibnya dikasih 300.000 bayaran khotib. Nggak tahu di sini dikasih berapa ya. Masing-masing daerah berbeda
Beda-beda. Paling mahal tuh kalau di PT itu bisa 500, bisa 600. Nah pas saat itu seperti biasa kalau hari Jumat Al-Fagir siapkan uang 5.000 untuk bersedekah seperti biasa. Ketika tromolnya atau kotak amal berjalan lewat, kita masukin uang 5.000 di situ. Ya Allah lagi butuh duit, kenapa? Pengen kawin, butuh duit. Ya iya Pak, kan butuhnya ya uang dapur, nyewa kampus segala macam, pusing, butuh duit. Ya Allah dengan uang segini tolong tutupi kebutuhan apa, bla 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 bla. Sambil masukin duit ke kotak amal. Akhirnya selesai khutbah, pas turun ke bawah dikasih amplop sama ketua DKM-nya di situ. Bib, ini ada sedikit dari masjid. Oh iya, alhamdulillah. Kita taruh di kantong begini nih. Perasaan kita udah masuk. Perasaan udah masuk. Pulang ke rumah dianterin naik motor, pas buka gamis, merogoh kantong kok kagak ada amplopnya. Lagi butuh duit buat ini buat itu, ternyata amplopnya Nah di situ keimanan kita diuji. Kalau emang udah rezeki, bagaimana caranya? Pasti Allah balikin. Akhirnya singkat cerita, ya udahlah pasrah. Dalam hati kita, kalau emang rezeki ya balik, kalau nggak rezeki semoga diganti sama Allah di situ. Akhirnya pas malam-malam kita lagi mabar, lagi main ML, Mobile Legends di situ tuh. Ada anak yang bahasanya anak-anak masjid lah, bilang, Bib, tadi siang antum kehilangan duit nggak? Waduh, nggak tahu deh. Emang kenapa? Iya Bib, soalnya ini ada amplop isinya nama antum di situ. Loh, ketemu di mana? Ketemu tadi ada bocah lagi main bola di pelataran masjid begini, nggak ada yang lihat cuma satu orang. Pas dilihat punya Habib Umar, ditaruh ke DKM. Akhirnya kalau sama kita disimpan. Ya Bib, karena udah malam, besok insya Allah kita anterin duit tersebut. Alhamdulillah 300.000 Pak. Artinya apa di sini? 5.000 dapat 300.000. Yang kedua, kalau udah rezeki pasti tinggal ikhlasin aja. Tapi bab ikhlas itu paham kira-kira Bapak Ibu hadirin? Jadi sekiranya nanti pas sorban dibagiin tuh, yang bagiin ini udah berat benar. Syukur-syukur dapat 40 juta malam ini ya. Jadi sekali dibikin langsung jadi. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mana tim sorbannya di sini? Coba ada nggak? Panggil dulu tim sorbannya, yang tim hadroh. Tong, bangun Tong. Waduh. Udah nyampe Saudi kayaknya dia nih. Ya udah nggak bunyi satu aman kan ya? Bisa bunyi kan ya? Mana tim gelar sorbannya mana? Tadi satu. Ini sampai sekiranya selesai, enaknya antum aja udah. Al-Muhim paham Bapak Ibu hadirnya dengan apa yang tadi kita sampaikan. Maafkan kalau tadi bahasanya ada gimana. Intinya apa yang kita sampaikan itu untuk menekankan Bapak Ibu hadirin gemar dalam bersedekah. Nah ini bismillah, kita mulai duluan ya Bapak Ibu hadirin ya. Kita mulai, semoga dengan uang yang sedikit ini masjid ini tambah berkah dan bangunannya cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sebab uang ini desa ini sawitnya pada panen subur makmur, amin. Dan semoga kita semua uangnya diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajat-hajat kita pula dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli daiman abada, Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي قربي ومن عجبي والفريقين من عربي قربي ومن عجبي محمد محمد بشرنا كالبشر محمد محمد بشرنا بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر هو الحبيب الذي دون شفاعته هو الحبيب الذي دون ruangan marbot diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang seberkah-berkahnya, selimpah-limpahnya, sebanyak-banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang berkeinginan untuk bersedekah juga diberikan rezeki yang halal, diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kira-kira udah paham Bapak Ibu hadirinnya dengan apa yang tadi kita sampaikan? Jadi tolong sedekahnya yang banyak. Sedekah itu memperpanjang daripada umur, memberkahi daripada harta kita. Jadi jangan pernah sekali-kali pelit dengan yang namanya sedekah. Nah, mungkin langsung disambung sama pertanyaannya, Min. Para hadirin wal hadirat, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan, boleh dibawa ke pentas. Jadi ini Bib, ada pertanyaan dari saudara kita. Yang pertama, mohon pencerahannya Bib, bagaimana menyikapi para habaib yang kelihatannya ekstrim atau keras, namun namanya di sini tidak kami sebutkan, kode etik jurnalistik. Sementara kita adalah muhibbin para habaib. Jadi mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, gelar qaddasallahu sirrahul aziz, apakah boleh disematkan untuk orang yang masih hidup? Ya, jadi mungkin sementara itu dulu ya, Beb. Oke. Jadi untuk yang pertama, bagaimana menyikapi misalkan ada habib yang bukan ekstrim sih, lebih tepatnya ke ceramahnya keras, ya, ceramahnya keras. Nah, kita dituntut oleh Nabi Muhammad SAW itu untuk mencintai keluarganya, mau itu yang keluarganya masih kecil ataupun keluarganya yang besar. Maksudnya habibnya udah gede atau habibnya masih kecil, habib itu keras atau habib itu lembut, kita dituntut untuk mencintai beliau. Tapi gimana caranya? Pakai logika aja, nggak usah pakai dalil. Bapak Ibu hadirin, kira-kira kalau naik mobil sukanya diajak ngebut apa diajak slow, santai? Santai. Maka cari supirnya yang bawa mobilnya Kira-kira nih antum suka naik mobilnya santai, tapi disupirin sama seseorang yang bawa mobilnya itu nggak kenal sama kecepatan 100 terus. Yang salah siapa? Yang salah supirnya apa yang salah penumpangnya di sini? Penumpang
penumpangnya. Kita suka dengan orang yang bawa mobilnya ini keras, ngebut. Tapi kita minta disupirin sama orang yang bawa mobilnya ini 20, 40, gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2. Yang salah siapa di sini? Yang salah penumpang. Jadi habaib itu macam-macam. Ulama itu macam-macam. Ada yang keras, kalau nggak setuju ya kita diem tanpa kita berkomentar panjang lebar. Apalagi beliau adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kita cari habib yang lembut. Wah Habib, kagak demen yang lembut-lembut, ngantuk. Kalau pengajiannya lembut-lembut ngantuk, senangnya digeberin, senangnya ditakbir, senangnya dikuat-kuatin. Ya cari Habib yang keras. Ketika antum suka yang lembut tapi cari Habib yang keras, ya salah sendiri di sini. Gak usah pakai dalil. Dalilnya adalah penumpang supir. Kira-kira paham sampai sini nggak? Jadi habaib itu ada dua, Bapak Ibu hadirin. Habaib itu ada habaib minhah, ada habaib yang berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ada habaib yang berupa mihnah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, habib yang minhah, habib yang ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu contoh seperti tadi, kita cocoknya sama habib yang lembut, tapi didatangkan habib yang keras, itu ujian untuk kita. Gimana rasa cinta kita kepada habib tersebut. Maka ketika kita mendapatkan habib yang minha, habib yang ujian, kita dituntut hanya satu, yaitu menghormati dan mentakzimi. Paham kira-kira? Yang kedua, ada golongan habib yang mihna. Apa itu? Habib yang anugerah, habibnya ceramah, face-nya cakep, good looking, tampilannya bagus, pakai sorban segala macam, ceramah kesana kesini. Maka kita dituntut untuk dua. Pertama, dituntut untuk ta'zim, untuk menghormati. Lalu yang kedua, dituntut untuk mengikuti ucapan habib tersebut. Jadi paham gak kira-kira? Jadi kalau ada habib yang tidak sesuai dengan karakter kita, kita hanya dituntut untuk ta'zim, menghormati beliau. Masalah ngikutin, wah nanti dulu bib, kita beda karakter. Tapi kita hanya dituntut untuk menghormati beliau. Nah kalau misalkan habib tersebut satu frekuensi sama kita suka keras, beliau suka keras, beliaunya juga ceramah segala macam, maka kita dituntut untuk dua, untuk hormat kepada beliau, ta'zim kepada beliau, dan mengikuti ucapan beliau. Oleh karenanya jangan sampai ada lagi jempol-jempol iseng di sini nih. Share grup WA sana, share grup WA sini, share di Facebook sana, share di Facebook sini, share di IG sana, share di IG sini, membenci satu habaib dengan habaib yang lain. Dengan dalil apa? Habib ini NU, Habib ini bukan NU. Habib NU dan Habib non NU itu sama-sama akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Yang berbahaya itu adalah ketika habib tersebut keluar daripada koridor ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya habib tersebut adalah Syiah. Selama habib tersebut masih akidahnya ahli sunnah wal jamaah, terlepas dia masuk ke NU atau bukan NU, selama akidahnya Sunni aswaja, kita wajib menghormati. Setuju atau tidak? Paham atau tidak? Kira-kira kalau habis ini ada yang nge-share di grup WA, kira-kira orangnya di-kick dari grup atau tidak? Ya, itu terlalu bahaya seperti itu. Mendingan di-kick seperti itu, karena ini adalah benalu memperkeruh suasana di dalam ukhuwah Islami. Dalilnya kalau pengen dalil, ada sabda daripada Nabi Muhammad SAW. Laukana rojulan soma wagom bina rukmi wal magom. Apabila ada seseorang atau ada perempuan solawagom, dia sholat dan dia beribadah bina rukmi wal magom, antara rukun Yamani dan makom Ibrahim. Maksudnya dia beribadah langsung di depan Ka'bah, bukan di masjid ya, langsung di depan Ka'bah. Wa mata fi qalbihi bughdun li ahli Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata kafirun. Tetapi dia meninggal dalam hatinya membenci satu habib, bukan banyak habibnya, membenci satu habibnya, masih akidahnya ahli sunnah wal jamaah, mata kafirun, orang tersebut mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kira-kira orang desa 3 kampung apa namanya? Nah itu seperti itu. Yang ada di Rokan Hulu, kita tanya Rokan Hulu aja di sini.
Kalau ada yang membenturkan antara satu Habib dengan Habib yang lainnya, setuju atau tidak? Jawabannya tidak setuju. Selama Habib tersebut masih akidahnya aswaja sunni ahli sunnah wal jamaah, maka kita lihat tadi, kalau satu frekuensi dengan kita, cocok dengan karakteristik kita, kita suka lembut, beliaunya lembut, maka kita wajib ta'zimi dan kita wajib menghormati dan mengikuti ucapan beliau apabila benar. Tetapi kalau berbeda frekuensinya sama kita, beliaunya keras, kitanya lembut, atau kitanya keras, beliaunya lembut, maka kita hanya dituntut untuk mencintai beliau atau mencintai mereka. Kira-kira paham sampai sini? Kalau misalkan nanti di kemudian hari minggu depan tahu-tahu ada ustadz masuk sini ngomong, wah Habib ini begini begitu, kira-kira didengerin gak ustadz itu? Mendingan jangan. Karena ketika ustadz itu didengarkan sama saja menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu. Jangan didengerin ucapan ustadz tersebut, jangan didengerin omongan daripada kiai tersebut. Intinya masih akidah ahli sunnah wal jamaah, masih marhabanan, masih istighosahan, masih tahlilan, masih maulidan, masih yasinan, maka itu satu golongan dengan kita. Masalah ceramah itu masing-masing. Karena ya Bapak Ibu hadirin kan ada padi nggak di sini? Nggak ada ya. Sawit semua. Kita nggak tahu kalau sawit, kalau padi itu ada yang bagian nyiramin, ada yang bagian ngilangin hama. Setuju atau tidak? Kalau petani semuanya bagian nyiramin lalu dimakanin hama, kira-kira panen atau tidak? Tidak Pak. Semuanya bagian nganuin hama, aja nganuin tikus aja, tidak ada yang nyiramin, kira-kira panen atau tidak? Umat pun seperti itu. Kalau misalkan semuanya lembut, tidak ada yang keras, kira-kira umat bisa menjadi sukses atau tidak? Maka jawabannya masing-masing ada porsinya, masing-masing ada jobnya. Kira-kira paham sampai sini? Lalu pertanyaan kedua tadi apa? Gelar qadasallahu ila akhirih, apakah boleh disematkan untuk orang yang masih hidup? Qadasallahu sirrahu wa azzahu itu artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan, mengagungkan daripada sir, rahasia atau batin daripada orang tersebut. Biasanya gelar ini diucapkan kepada mereka yang hatinya udah bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya wali Allah. Lalu ada wali murid nih, bukan wali Allah. Wali murid. Terus dibilangin ada Bapak Fulan bin Fulan atau Bapak Kades di sini. Bapak Samsunar apa ya? Kita bilang biasanya kan semoga diberkahi, dibilang qaddasallahu sirruhu, kira-kira boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena kita tidak ada tahu yang batin seseorang ini suci atau tidak, tetapi kita dituntut untuk mendoakan sesama Ada orang masih hidup, didoain rahimahullah, boleh atau tidak? Jawabannya boleh di situ. Tapi yang sering disandingkan rahimahullah untuk orang yang udah meninggal dunia. Lah apakah orang yang hidup tidak butuh dengan rahmat Allah? Jawabannya butuh. Jadi gelar-gelar seperti ini boleh diberikan kepada orang yang masih hidup dan boleh diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Tapi lebih seringnya diberikan gelar tersebut kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Bukan berarti misalkan nanti Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Qudiri rahimahullah berarti Al-Fagir nyumpahin beliau. Nggak ada ya? Tidak. Insya Allah beliau panjang umur, sehat sentosa, dan semoga cepat diberikan pendamping oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jadi istilah-istilah seperti itu adalah hanya doa kepada sesama muslim, sesama mukmin itu dianjurkan oleh Allah. Malahan kalau misalkan kita mendoakan sesama muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam malaikatnya, wa anta kadzalik, bahkan kamu pun mendapatkan doa tersebut. Jadi misalkan kita ngomong Fulan bin Fulan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Selain Fulan bin Fulan dirahmati sama Allah, kita pun dirahmatin sama Allah. Artinya doa itu balik kepada kita. Makanya hati-hati sama sumpah. Wah, habis dikerjain sama Fulan bin Fulan, wah gue sumpahin lu sawit lu gagal panen bla 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 bla. Fulan bin Fulan pohon sawitnya gagal panen, yang ngucapin pun karena ucapannya gagal panen. Oleh karenanya yang menjadi suatu peribahasa mulutmu harimau,
harimaumu di situ. Jadi ucapan tadi qaddasallahu sirrahu rahimahullah hafizahullah matanallah bituli hayati boleh diucapkan kepada orang yang meninggal dunia dan boleh diucapkan kepada orang yang masih hidup karena intinya sama-sama mendoakan hal yang baik. Kira-kira paham atau tidak? Ada lagi yang mau nanya? Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana hukumnya rumah di depan masjid atau musola namun enggan untuk berjamaah? Ini karena Al-Bagir bukan orang sini, nggak tahu marahnya kemana ya. Kita cuma ngejawab aja di sini. Jawabannya gimana? Ya jawabannya maka orang tersebut kalau dalam mazhab Syafi'i lebih dianjurkan untuk berjamaah di tapi kita dianjurkan untuk husnuzon. Dianjurkan untuk husnuzon aja mungkin kalau misalkan bapaknya sholat di masjid, istrinya nggak ada yang imamin. Akhirnya istrinya nggak husnuzon. Orang husnuzon itu nggak ada dosanya tuh. Bener dapat pahala, salah pun dapat pahala. Tapi kalau udah seuzon, rumah depan masjid, kagak mau sholat lagi, begini begitu, maka pertama hati menjadi kotor, yang kedua dosa pun makin nganyir. Tetapi lebih dianjurkan apabila rumah tersebut berdekatan dengan masjid, hendaknya orang tersebut mau menghidupkan daripada syiar Allah, yaitu menghidup-hidupkan masjid. Jadi kalau ngomong haram, tidak ada yang haram, karena bisa jadi dia di dalam rumah pun sholat. Bisa jadi yang di dalam masjid pun sholatnya tidak khusyuk. Ini ada khilafiyah di sini. Perkara-perkara yang khilafiyah tidak bisa menyebabkan orang tersebut bisa ketingkatan haram atau yang lain. Lebih amannya kita husnuzon. Bisa jadi pengen berjamaah, lagi pengen istiqomah nih sama anak istrinya, sholat 5 waktu, sholat rawatibnya berjamaah, maka dia sholatnya di rumah. Banyakin husnuzon, tapi lebih afdolnya, lebih utamanya dia sholat di masjid. Ajak istrinya, ajak anaknya untuk sholat di masjid. Paham kira-kira? Kejawab nggak tuh yang nanya tuh? Masuk kira-kira, masuk ya? Masuk. Ada lagi yang mau nanya kira-kira? 1 jam tuh. Menyikapi santri pulang dari pondok pesantren namun tidak mengamalkan ilmunya di masyarakat, mohon penjelasannya deh. Nah ini Al-Bagir sekalian nitip kepada Bapak Ibu hadirinnya. Anaknya baru mondok setengah bulan, jangan dituntut kayak Ustadz Sopat. Waduh, ketimpangan tuh anak. Arti yang ada malah ngebatin. Anaknya baru mondok 2 bulan deh. Balik rumah karena sakit, kok lu kudu jadi imam masjid, suara lu harus bagus, makros lu harus rapi, lu harus ceramah. Waduh, yang ada nih anak kabur dari pondok. Jadi untuk orang tua nih wali santri ketika anaknya pulang dari pondok disupport, ditanya, nah kamu di pondok ngapain aja, udah belajar apa aja, sharing di situ. Karena anak pun ketika ditanya seperti itu senang, oh berarti bapaknya nih perhatian sama anaknya mondok. Karena kebanyakan ketika santri itu mondok, apalagi di luar Jawa segala macam, dianggap bapak ibunya kagak suka, dibuang, padahal tidak di situ. Tanyain. Nah, ketika kamu di pondok belajar apa aja, ada cerita-cerita nggak di sana? Cerita. Dari anak tersebut nyaman dengan orang tuanya, lalu, nah sekarang kan udah ngerti sholat 5 waktunya dijaga, bapak nggak perlu ngingetin lagi loh, karena kamu udah belajar. Mondoknya udah mulai 5 tahun, 6 tahun. Nah, kira-kira kamu udah bisa tampil belum? Oh, insya Allah bisa, tapi masih pakai teks. Nggak apa-apa, nggak belajar untuk tampil. Jangan mondok baru 6 bulan dituntut jadi ustadz sosomat. Baru mondok 1 tahun dituntut kayak Buya Ramzi debasan itu. Waduh, ketimpangan di sini ya. Jangan. Jadi untuk orang tua pun mensupport anaknya dan anaknya pun amalkanlah apapun yang di pondok itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Karena kita nggak ada yang tahu Bu, bisa jadi dia belajar ilmu agama dan bakatnya bukan di ceramah. Kita nggak ada yang tahu. Menyebarkan ilmu agama itu harus pakai podium. Bisa jadi misalkan Bapak Ibu hadirin punya anak mondok, 5-5-nya mondok semua, dan 5-5-nya nggak ada yang ceramah. Tapi 5-5-nya ada yang punya perusahaan, ada yang punya toko. Dia bisa berdakwah lewat tokonya Bu, bisa berdakwah lewat perusahaan. Salah satu contohnya apa? Ada salah satu perusahaan di Jakarta itu mewajibin
karyawannya absen masuknya itu bukan pakai fingerprint, tidak, tetapi suruh ngaji 1 lembar. Ini kira-kira dakwah atau enggak? Wah, ada orang bagian tukang foto. Al-Fagir punya guru Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau itu fotografer. Sambil nunggu fotonya jadi dicuci, didakwahin di situ. Bu, udah sholat belum? Belum ini, belum. Nggak lewat podium, nggak lewat panggung, tetapi lewat fotografer. Jadi dunia dakwah itu luas, jangan disempitkan dengan ceramah aja. Bisa jadi lewat pedagang, Bu kira-kira udah sedekah belum? Belum. Ayo Bu keluarin sedekahnya lewat dagang. Yang penting anaknya disupport dan orang tuanya mau mendengarkan keluh kesah daripada anaknya di situ. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana menyikapi santri yang pulang ke pondok, pulang ke rumah tapi dia nggak mengamalkannya, doain. Tahun ini belum bisa mengamalkan, semoga tahun depan bisa mengamalkan. Karena doanya orang tua itu lebih mustajab daripada doa wali-wali Allah. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh nih datang ke wali sana wali sini, cukup untuk anak-anak yang ada di sini. Antum punya bapak ibu ini dicium kakinya ya, dicium kakinya, jangan cium kaki ceweknya aja. Ya, ceweknya betisnya dipijetin habis jalan, pundaknya dipijetin, giliran bini, habis giliran bapak ibunya habis pulang nyawit, kagak pijetin, jangan. Antum cium daripada kaki ibu bapak antum, doain. Pak, doain semoga di kemudian hari jadi orang sukses. Ketika bapaknya misalkan pakai bajunya, baju partai lah misalkan ya contoh, Anda baru pulang ngebon, kakinya masih belok, tapi sambil ya nak semoga nanti kamu jadi orang paling kaya di Rokan Hulu. Malaikat catat, Allah kabulkan, mungkin bisa jadi 10 tahun yang akan datang dia menjadi orang paling kaya. Sebab siapa? Sebab doa orang tuanya di sini. Jadi untuk pertanyaan tadi, jangan dipaksakan anaknya untuk langsung tampil, untuk langsung mengamalkan, tapi diajak untuk bisa mengamalkan bareng-bareng. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau nanya? Ini nggak apa-apa sampai malam ya? Nggak apa-apa, sampai sore boleh. Kalau masih ada yang request bisa diantarkan ke depan, mumpung masih Habib masih on time. Bagaimana hukumnya zakat dari tanaman kelapa sawit dan juga mengikuti nisab, apakah tanaman kelapa sawit? Kemudian selanjutnya bagaimana kalau zakat itu dikeluarkan setiap bulan, apakah itu dihukumi sedekah? Sebelumnya Bapak Ibu hadirin, zakat dalam bab Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, sawit itu tidak termasuk barang yang zakatin. Tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i, tapi qaulnya qaul qadim, yaitu sebelum dia kusir, maka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dihasilkan daripada bumi. Nah, kalau kita ngomong kagak zakat, wah keenakan nih yang punya sawit, kagak ada ngeluarin zakat. Tetapi antum menikmati hasil daripada bumi Allah. Lalu bagaimana zakatnya? Maka para ulama khususnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan zakatnya itu dilihat. Apabila pohon, Anda nggak tahu nih, pohon sawit ini disiramin atau menggunakan gimana tuh sistem hujannya? Ya maka zakatnya adalah nisful usyri, berarti 5 per. Iya, al-usyru ya. Dengan rawat segala macam maka dia nisful usyri 5%. Wallahu alam, takut kebalik apa segala macam. Intinya kalau misalkan dia ini zakatnya nisabnya ini pertama adalah 77 gram emas. Jadi kita hitung sawit kita segala macam ada berapa hektar segala macam di sini kita hitung. Apabila kita duitin semuanya, hasil panennya melebihi daripada emas. Kalau dikira-kirakan 77 gram. 77 gram itu sekarang berapa kira-kira? Misalkan anggap emas sekarang berapa emas? Wah, kemahalan. Kemarin soalnya kita waktu beli buat lamaran nggak nyampe segitu. Kurang lebih 900, anggap ya yang 24 karat ya. Anggap 900 ribu. 900 ribu kali 77 gram. Maka 69.300.000. Apabila hasil panen kita selama 1 tahun pasti lebih lah, mungkin kurang. Pas kita hitung-hitung, ternyata dapatnya 200 juta, maka wajib ngeluarin zakat. Berapa zakatnya di sini? Terserah. Bukan terserah sih. Al-Fagirnya kurang fokus. Al-Usyur al-Mislusyur ya. Bisaki
Nggak disiram ya, al-usyur berarti ya. Apabila karena tidak disiram berarti zakatnya adalah al-usyur 10%. Misalkan contoh hasil panennya dia, misalkan contoh ya, dalam 1 tahun dia 80 juta atau berapa biasanya kira-kira di sini? Biasanya berapa? Enggak, jumlah nominalnya misalkan panen kira-kira. Ya anggaplah misalkan 800 juta lah ya, satu tahun. Kan tapi kan ini untuk 1 bulan ya. Misalkan 1 bulan berapa? 800 juta kebanyakan. Anggaplah 200 juta ya. Pasnya aja berapa nih? Dinego dulu. Ya 200 lah ya, 200. Insya Allah 200 juta semua panennya di sini, amin. Nah misalkan Pak panennya 200 juta, maka zakatnya di sini adalah 20 juta di situ. Sebentar. Iya, berarti zakatnya 20 juta di situ. Nah, kelewatan bener punya duit 200 juta, ngeluarin 20 juta ribet di situ. Kelewatan. Bahayanya apa? Ketika zakat kita simpen, maka panen sawitnya pun akan dikurangin sama Allah. Karena ketika seorang mukmin itu tidak mengeluarkan daripada zakat Allah Subhanahu wa taala, maka yang datang adalah musibah. Bisa aja nanti sawitnya kena hama segala macam, akhirnya gagal panen. Di sini ada 2 qaul ya. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, zakatnya adalah 10%. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i dan hasil bahsul masail di OKI tahun 2015, bahsul masail PWNU atau gimana itu 2015 atau 2010, zakatnya adalah 2,5%. Ya, 2,5% pada setuju di sini. Setuju. Berarti berapa tuh kalau 200 juta di 5 juta. 200. Nah, duit 200 juta, ngeluarin 5 juta. Kagak bisa, pelitnya na'udzubillah bin namanya itu udah pelit bin medit begitu mah. Itu juga pas dikuburin malaikat langsung dibalikin lagi sama malaikat. Bumi pun juga alergi sama orang-orang yang pelit bin medit begitu. Masa ia dapat duit 200 juta, ngeluarin 5 juta ribet, na'udzubillah min zalik. Lalu bagaimana misalkan zakatnya dikeluarkan gimana tadi? Pertanyaannya per bulan, tidak nyampe setahun. Ya, misalkan tidak nyampe setahun. Zakatnya ulama Sunda itu seperti itu. Kenapa? Karena takutnya kalau dikumpulin sampai 1 tahun akhirnya 20 juta ribet. Takut kan? Waduh, ngeluarin 20 juta. Sedangkan anak, Pak, minta beli motor NMAX. Waduh, takut juga. Anaknya minta NMAX harus bayar 20 juta. Maka ulama ulama tanah Sunda, maka beliau mengatakan, ya udah per bulannya keluarin 2,5%. Karena nanti kalau udah sampai haulnya pun ukurannya sama juga di situ. Contoh misalkan nih, tadi per bulannya 200 juta, bayar zakatnya 5 juta. Ingat-ingat ya di sini, 200 juta kali 12 bulan. Waduh, gak kehitung di sini. Error. Ya, misalkan nggak, nah ya walaupun misalkan nggak pasti segala macam di situ, tetapi kalau misalkan dikalkulasikan langsung untuk nominal yang banyak, batin manusia ini susah untuk memberikan. Oleh karenanya ada ulama-ulama yang mengatakan udah keluarin aja 2,5%-nya setiap bulannya tidak apa-apa di situ. Setiap panen. Nah itu dia kan akhirnya nggak bayar zakat, tahun depannya nggak panen lagi. Makanya untuk menjaga seperti itu, setiap panennya langsung pisahkan 2,5%. Kira-kira paham Bapak Ibu hadirin? Ya, jadi berapa jumlah nisabnya? 2,5% daripada nominal kita. Tapi yang mahasiswa di waktu panennya ini untuk orang yang udah nisabnya sampai, yaitu lebih daripada takaran 77 gram emas. Dikalikan berapa emas sekarang? 800.000, 900.000. Jangan punya pohon sawit cuma 2 biji terus pengen zakat, nggak ada di situ. Karena dua pohon ini nggak ada
zakatnya. Yang misalkan punya 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar, 20 hektar. Nah itu lagi lebih masya Allah lagi, maka harus mengeluarkan zakatnya 2,5% setiap bulannya. Kenapa nggak 1 tahun? Takutnya lupa, itu aja. Hilang catatannya atau anaknya pengen beli motor baru di situ. Kira-kira masuk? Masuk. Ya bulanan aja nggak apa-apa. Niat. Yang penting ya mahasodi kita keluarkan daripada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Masuk insya Allah ya. Agar apa? Agar harta kita misalkan yang 200 juta dikurangi 5 juta berarti 195 juta benar-benar suci, kita kasih ke anak kita kasih ke istri kita, anak kita makan uang yang halal, makan uang yang berkah, keluarga kita jadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena terdiri daripada komposisi uangnya yang halal. Masuk kira-kira? Nah ibu-ibu jangan pelit, jangan dikeluarin dulu deh zakatnya, ini ibu pengen beli, jangan, harus malah ibu yang maksa bapaknya untuk bayar zakat. Jadi harus ada kong kali kong antara bapak dan ibunya di sini. Harus ada perjanjian. Pak udah bayar zakatnya belum? Belum. Keluarin Pak. Daripada kita makan uang haram, mendingan kita keluarkan zakatnya. Ini tugas seorang istri untuk memperingati daripada suaminya. Kira-kira masuk Pak, Bu? Terakhir mungkin ya. Terakhir ini, namun sebelum kami sampaikan pertanyaannya, ini sekedar informasi bahwasanya uang infak tadi mendapatkan 3.872.000. Alhamdulillah, semoga makin nambah ya, jangan berhentinya aja tapi besoknya juga ngasih lagi, amin ya robbal. Pertanyaan yang terakhir, jika kita merasa hidup ini tidak adil, tetapi semua orang memikirkan hal yang sama, apakah berarti hidup ini adil? Sebetulnya menanyakan sesungguhnya adil itu seperti apa, Bapak? Nah ini kadang banyak yang salah paham ya. Adil ini dianggap sama rata, tidak. Anggap ini bukan sama rata. Karena kalau misalkan bapak nih punya anak 5, kita adil nih. Yang anak pertama dikasih 50.000, umurnya misalkan 12 tahun. Anak kedua umurnya 10 tahun dikasih 50.000. Sampai anak umur 2 tahun dikasih 50.000, ini dianggap adil atau tidak? Jawabannya bukan adil. Adil itu adalah memposisikan sesuatu pada posisinya. Orang tersebut udah dewasa, ya jajannya jangan disamain sama anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun. Nah, adil yang dimaksudkan apakah Allah Maha Adil atau tidak? Gak mungkin. Ada seorang seumur hidupnya gak pernah senang tuh, gak ada. Pasti dalam satu hari ini ada senangnya, ada susahnya. Roda kehidupan itu berputar, Bapak Ibu hadirin. Jangan kita ini menjadi hamba-hamba yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran lagi kere, giliran lagi miskin, giliran lagi bokeh, gak punya duit. Enak banget ya fulan bin fulan ya, keluarganya bisa jalan-jalan ini. Allah nggak adil deh sama hidup anak di sini. Giliran nggak punya akhirnya bulan depan bisa plesir ke sana, bisa jalan-jalan ke sini. Boro-boro ingat sama sholat dilewatin, zakat dilewatin, sedekah dilewatin, terus ngomong Allah nggak adil. Di mana letak nggak adilnya di sini? Jadi tidak semuanya orang itu bahagia, tidak semuanya orang itu sengsara. Bisa jadi yang saat ini di atas akan turun di bawah. Bisa jadi yang saat ini di bawah akan menjadi di atas. Tetapi selalu ada yang di atas enggak? Ada. Yaitu adalah orang-orang yang hatinya selalu bertakwa kepada Allah. Artinya apa di sini? Dalam keadaan susah dia ingat Allah, dia alhamdulillah. Dia dalam keadaan bergembira, dalam keadaan punya duit, dia alhamdulillah. Jadi dia nggak ngerasain susah di sini. Senangnya ya alhamdulillah, susahnya alhamdulillah. Beda sama kita. Kita susahnya nauzubillah, senangnya nggak pakai alhamdulillah. Jadi paham sampai sini ya. Adil ini bukan sama rata, tetapi adil ini Allah memberikan sesuai porsinya, sesuai kebutuhan daripada hambanya. Enak banget ya kita punya adik, dia berdoa sedikit, ya Allah pengen punya mobil Alphard, dikasih sama Allah. Kenapa? Karena adik kita misalkan gajinya udah banyak, lah kita gaji aja nggak UMR, gaji cuma 3 juta, pengen minta mobil Alphard, pajaknya setahun aja berapa, bayar parkirnya berapa, bensinnya berapa.
Akhirnya sama Allah dikasih mobil sini. Ini bukti adilnya Allah. Karena kalau misalkan abangnya dikasih mobil Alphard, nggak mampu bayar karena sebulannya cuma punya duit 3 juta, sedangkan adanya punya duit 30 juta lebih. Allah memposisikan hambanya itu sesuai kebutuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabulkan doa hambanya, bukan keinginan hambanya, tetapi keinginan Allah. Kapan hamba ini pas dengan doa tersebut, Allah kasih. Karena dulu doa, ya Allah semoga bisa punya anak yang soleh dan soleh, belum kawin gimana pengen punya anak. Ya Allah semoga bisa punya mobil yang begini, yang begitu, yang begitu, masih umur 12 tahun. Akhirnya dikasih mobil, tabrakan di jalan. Nah, Allah memberikan sesuatu, mengabulkan sesuatu, Allah adil kepada hambanya sesuai porsi daripada hambanya. Kira-kira paham sampai sini? Jadi jangan sampai ada lagi bersuuzon kepada Allah ya. Ketika kita di bawah, ingat husnuzon aja ke Allah. Ketika kita di atas, husnuzon juga kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai daripada prasangka hambaku. Ketika kita diuji, oh mungkin Allah lagi sayang sama kita. Kita misalkan sholat gak khusyuk, karena mungkin kitanya dalam keadaan pikiran banyak. Tetapi kita misalkan dalam keadaan terbaring di rumah sakit, ngeluh sedikit ngomongnya Allah, subhanallah, zikir, istighfar segala macam. Husnuzon aja, mungkin kita sakit karena Allah pengen dekat sama kita di situ. Ketika kita diberi rezeki sama Allah, oh mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen memberikan ujian yang akan bertambah di situ. Banyak husnuzon, jangan pernah suuzon kepada Allah. Insya Allah terjawab pertanyaan tersebut ya. Kalau emang ada yang mau nanya segala macam, silakan tanya kepada ya nanti mungkin tanya ke panitia di sini, nanti di WA itu Al-Bagir, atau DM aja di Instagram bin Yahya Umar ya, bin Yahya Umar, Facebooknya Umar bin Yahya. Silakan DM atau japri di situ. Insya Allah kalau ada waktu kita jawab sebisa kita. Kalau nggak bisa kita jawab, kita jadikan PR, kita tanya kepada yang lebih alim, lalu kita jawab. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita dengar menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesehatan, ketaatan, keafiatan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap daripada kita yang sedang kesulitan, agar Allah permudah kesulitan tersebut. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap daripada kita yang sedang terlilit daripada hutang, Allah lunasi hutang tersebut. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kredit-kredit kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tanaman kita, agar peternakan kita disuburkan, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, habaib-habaib kita, kiai-kiai kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberangkatkan ibadah haji atau umrah secepat mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar uang yang kita keluarkan pada malam hari ini diganti secepat mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puncaknya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma la tada minna dzamban illa ghafarta, wa la maridan illa syafaita wa afaita, wa la maridan illa syafaita wa afaita, wa la min hawa wa la mu'siran illa qadaitahu wa yasartahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man la yahtajil baina tafsir, hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir ya Allah. Allahumma hadha du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana, innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyya wa ala salafuna salihun wa ala Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau ada manfaatnya ya diambil, kalau enggak ada manfaatnya ya dibuang. Unzur magal wala tanzur mangal. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang
mengucapkan. Siapapun kalau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus, ada ilmunya, kita ambil. Mau itu agamanya Islam atau non Muslim, kita ambil. Tetapi jangan pernah sekali-kali mandang daripada fisik seseorang. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kita ambil hikmahnya untuk menteladani. Dan dengan berakhirnya doa pada malam hari ini, maka berakhir pula lah acara pada malam hari ini. Kami sebagai pembawa acara atas segala kekhilafan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada segenap panitia untuk tidak mengundurkan diri dari tempat acara. Sekali lagi dimohon untuk segenap panitia untuk tidak mengundurkan diri dari tempat acara. Sekian, terima kasih.